Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Khairotuneli dari kelas Komputerisasi Akuntansi 19.1 Universitas Setekom Siliwangi. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah statistik yang bertema distribusi sampling. Pengertian distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi pengukuran statistik seperti rata-rata, standar deviasi, proporsi yang muncul sebagai akibat dari penggunaan sampel. Bayangkan kita memiliki sekelompok populasi. Ketika kita mengambil sampel data, kita akan mendapatkan hasil bahwa terdapat berbagai perbedaan perhitungan dari sampel satu ke sampel yang lain. Mengapa sih distribusi sampling itu penting? Yang pertama, distribusi sampling membantu kita untuk memilih sampel secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan waktu, biaya, energi sehingga kita dapat memperkirakan parameter dengan benar. Yang kedua, teknologi informasi membantu kita menggunakan analisis dan pengukuran yang tepat dan menghasilkan parameter populasi. Jenis-jenis distribusi sampling. Yang pertama, distribusi T. Distribusi T adalah distribusi sampling yang membantu profesional data menentukan ukuran populasi dan varians populasi. Yang kedua, distribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi dengan fitur seperti kurva berbentuk lonceng yang simetris dengan mean atau rata-rata, serta median atau nilai tengah yang merupakan angka yang sama dan diposisikan di tengah kurva. Sifat-sifat dari distribusi sampling. Yang pertama, distribusi sampling dan statistik inferensial. Distribusi sampel penting untuk statistik inferensial. Dalam praktiknya, seseorang akan mengumpulkan data sampel dan dari data ini memperkirakan parameter distribusi populasi. Yang kedua, kesalahan standar atau standar error. Simpangan baku distribusi sampling dari suatu statistik disebut sebagai kesalahan standar dari kuantitas itu. Untuk kasus di mana statistik adalah mean sampel dan sampel tidak berkorelasi. Fungsi dari distribusi sampling. Distribusi sampling berfungsi untuk menentukan probabilitas kemunculan atau distribusi probabilitas dalam sampel tertentu. Gimana sih cara menentukan distribusi sampling? Yang pertama, persyaratan akurasi. Distribusi pengambilan sampel yang paling akurat memiliki pengambilan sampel data rata-rata yang cukup membuat kurva lonceng. Semakin dekat ke distribusi normal, tampilan visualisasi saat diplot semakin akurat. Lebih banyak data, lebih baik untuk akurasi distribusi sampling. Yang kedua, bentuk populasi awal. Jika populasi awal sangat mirip dengan kurva lonceng distribusi normal, maka pengambilan sampel yang lebih sedikit akan diperlakukan untuk memplot bentuk dalam distribusi pengambilan sampel. Jadi kesimpulannya, distribusi sampling dalam arti penelitian harus mampu memilih sampel acak dengan ukuran tertentu atau nilai N dari populasi. Penting juga untuk dicatat bahwa distribusi sampling bersifat teoritis dan penelitian tidak memilih jumlah sampel yang tidak terbatas. Sebaliknya, mereka melakukan pengambilan sampel berulang dari populasi yang besar dan menggunakan teorema batas pusat yang membangun distribusi sampling. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.